Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menonton. Calon Arang. Legenda ini berasal dari Bali dan juga dikenal dalam tradisi Jawa Timur. Calon Arang diceritakan sebagai seorang janda sakti yang menguasai ilmu hitam. Ia marah karena putrinya sulit mendapatkan jodoh, lalu melampiaskan kemarahannya dengan menyebarkan wabah di sebuah kerajaan. Cerita ini berkembang dalam bentuk lontar dan pertunjukan tradisional, sehingga setiap daerah memiliki versi yang sedikit berbeda. Yang membuat kisah ini menarik adalah perpaduan antara kepercayaan lokal, ajaran spiritual, dan gambaran tentang kekuatan perempuan yang disalahgunakan. Hingga kini, nama Calon Arang masih muncul dalam seni tari dan ritual tertentu di Bali. Putri Tujuh. Kisah ini berasal dari Dumai, Riau. Diceritakan ada 7 putri cantik anak seorang raja yang hidup damai hingga datang lamaran dari kerajaan lain yang ditolak. Penolakan itu berujung pada peperangan. Untuk menghindari nasib buruk, sang raja menyembunyikan ke-7 putrinya di sebuah gua. Namun mereka menghilang secara misterius dan diyakini tidak pernah kembali. Gua yang dipercaya sebagai tempat persembunyian itu kini dikenal sebagai situs wisata lokal. Cerita ini menjadi bagian penting dari identitas daerah, meski jarang dibahas secara luas di luar Riau. Watu Gunung. Legenda dari Jawa ini berkaitan dengan penanggalan tradisional Jawa yang dikenal dengan sistem wuku. Watu Gunung diceritakan sebagai sosok sakti yang tanpa sadar menikahi ibunya sendiri setelah terpisah sejak kecil. Ketika kebenaran terungkap, terjadi konflik besar yang melibatkan para dewa. Dari rangkaian peristiwa itulah muncul penamaan wuku dalam kalender Jawa. Kisah ini tidak terlalu populer di kalangan umum, namun memiliki peran penting dalam tradisi budaya dan perhitungan hari baik dalam masyarakat Jawa. Batu Gantung. Legenda ini berkembang di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Dikisahkan seorang gadis yang dipaksa menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Dalam keputusasaan, ia meminta agar bumi menelannya. Tanah pun retak dan tubuhnya perlahan menghilang di antara batu-batu tebing. Salah satu batu di tepi danau dipercaya sebagai wujud dari kisah tersebut dan dikenal dengan nama Batu Gantung. Cerita ini hidup melalui tutur lisan dan menjadi bagian dari daya tarik wisata Danau Toba, meski tidak sepopuler legenda asal-usul danau itu sendiri. Lagaligo. Lagaligo adalah epos panjang dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Isinya menceritakan asal-usul dunia dan perjalanan tokoh utama bernama Saweri Gading. Teksnya sangat panjang dan dianggap sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Berbeda dengan legenda singkat yang biasa diceritakan turun-temurun, Lagaligo memiliki struktur cerita yang kompleks dan tokoh yang banyak. Walau jarang dibahas dalam percakapan umum, pengaruhnya besar terhadap identitas budaya Bugis dan masih dipelajari serta dipentaskan dalam bentuk adaptasi modern. Tambo Minangkabau. Tambo Minangkabau adalah kisah asal-usul masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Salah satu bagian paling dikenal adalah cerita adu kerbau antara orang Minang dan kerajaan luar. Untuk menghindari peperangan, diadakan adu kerbau, dan pihak Minang menggunakan strategi dengan menurunkan anak kerbau lapar yang diberi pisau kecil di kepalanya. Kerbau lawan yang besar akhirnya kalah. Dari peristiwa itulah, nama Minangkabau diyakini berasal. Cerita ini bukan sekedar legenda, melainkan juga simbol kecerdikan dan strategi yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Si Gale-Gale. Kisah ini juga berasal dari tanah Batak di Sumatera Utara. Si Gale-Gale adalah boneka kayu yang dipercaya dapat menari pada upacara kematian tertentu. Menurut cerita, boneka itu dibuat oleh seorang raja yang kehilangan anaknya, dan dipercaya dapat menjadi perantara roh. Tradisi ini dahulu digunakan dalam upacara adat bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan. Kisahnya menyentuh tema kehilangan dan penghormatan terhadap leluhur. Meski kini lebih sering tampil sebagai atraksi budaya, legenda di baliknya jarang dibahas secara mendalam di luar komunitas setempat. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!